Jadi alangkah luar biasanya jika adik-adik dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, dan dalam keadaan semangat adik-adik ya. Kakak yakin dan percaya bahwa kita semua dalam lindungan Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik pastinya sudah mandi, sudah sarapan, dan sudah duduk manis adik-adik ya. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab kita, menyiapkan persembahannya. Dan sebelum kita memulai dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian adik-adik ya. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Jadi kita akan memulai ibadah kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, karena pagi yang cerah ini Engkau masih menjaga kami dan Engkau masih memelihara kami, sehingga kami dapat mengikuti ibadah IMPA kami walaupun masih secara online. Namun kami yakin dan percaya itu semua karena kebaikan-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah kami dan berkatilah Kak Robi yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami agar kami dapat memahami dan dapat mengerti isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, bacaan kita di minggu hari ini terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Ya, Kak Robi ulangi 2 Korintus 9 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-11. Ya, kalau udah Kak Robi akan bacain bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Demikian firman Tuhan. Ya, berbahagialah kita semua yang mau mendengar dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Nah, oke adik-adik, tema renungan kita atau judul renungan kita pada minggu hari ini yaitu berbagi dengan sesama. Nah, pada temanya aja udah tentang berbagi dengan sesama. Nah, sebelum itu Kak Ruby mau nanya nih, adik-adik udah pernah berbagi sama teman adik-adik ataupun kakak adik-adik ataupun adiknya adik-adik? Udah pernah apa belum? Kalau udah, Kak Ruby mau nanya lagi nih,
Apa yang adik-adik rasain saat adik-adik berbagi sama sesama adik-adik? Senang ya? Apa sedih? Apa udah nyesal berbagi? Pastinya senang ya. Kalau kita berbagi, pasti senang jika kita berbagi dengan sepenuh hati. Tapi kita pasti nyesal atau sedih jika kita terpaksa. Ya adik-adik, nah jawabannya mungkin seperti itu ya adik-adik. Nah, pada bacaan kita hari ini sangat-sangat menarik ya adik-adik. Karena di awal ayat aja udah menyatakan bahwa camkanlah itu. Kata camkan itu artinya yang sungguh-sungguh ya. Berarti harus benar-benar harus bisa dipahami. Atau harus bisa mengerti. Ya, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga ya. Jadi apa yang adik-adik beri, itulah yang akan adik-adik dapatin. Jadi kalau adik-adik memberi sedikit, akan mendapat sedikit. Jika adik-adik memberi banyak, akan mendapat banyak ya. Contohnya jika adik-adik di rumah pernah menanam tumbuhan gitu ya. Pasti jika sedikit pasti hasilnya sedikit, tapi kalau banyak pasti hasilnya banyak ya, kayak gitu ya adik-adik. Nah, di sini juga kita diajarin untuk saling memberi ya adik-adik. Nah, kenapa kita harus memberi? Ya, apa alasan kita untuk saling memberi? Nah, yang pertama kita memberi harus dengan kerelaan. Alasannya apa? Karena apa yang kita dapatkan itu hasilnya dari Tuhan, semuanya dari Tuhan. Jadi yang kita dapatkan jika berlebih atau jika sudah cukup dan lebih, kita berbagi pada orang yang belum cukup ya adik-adik. Nah, jika teman kita masih berkekurangan dan kita merasa berkelebihan, ya kita berkewajiban untuk membantu teman kita yang berkekurangan itu ya adik-adik. Jadi jika adik-adik dalam setiap kehidupan adik-adik, dalam sekolah adik-adik, jika teman adik-adik nggak ada pensil atau nggak ada pulpen, mungkin adik-adik bisa, jika adik-adik ada ya, jika adik-adik punya pensil atau pulpen 2, bisa pinjamin ke teman adik-adik yang nggak punya, ya itu salah satu contohnya adik-adik. Jadi kita memberi bukan karena kita harus dipaksa, bukan karena untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji ya adik-adik. Jadi ketika kita memberi dan kita percaya, kita memberi dengan sukacita, kita memberi dengan senang, maka kita akan mendapatkannya kembali jauh lebih banyak daripada itu ya. Sekarang Kak Robi mau cerita nih tentang pengalaman Kak Robi waktu Kak Robi masih sekolah SD dulu ya. Saat Kak Robi masih SD dulu kan Kak Robi di kampung nih. Nah, Kak Robi pasti uang jajannya agak susah ya, tapi puji Tuhan Kak Robi sering dikasih sama orang tua ya, karena orang tua Kak Robi kan udah lama merantau. Nah, Kak Robi kan dapat uang jajan. Nah, teman-teman Kak Robi nggak dapat karena mereka sama orang tua di kampung, jadi agak kurang lah gitu. Nah, di saat Kak Robi udah jam istirahat, Kak Robi belanja, nah pasti Kak Robi bagi-bagi sama teman-teman Kak Robi. Dan di saat itu juga Kak Robi merasa senang, wah Kak Robi bisa bantu-bantu ya, bisa makan sama-sama, bisa jajan sama-sama ya. Jadi Kak Robi senang bisa bantu-bantu gitu. Pada suatu saat Kak Robi merasa, kenapa ya aku harus bagi-bagi? Kan enak kalau aku makan sendiri uangnya kan. Kayak aku jajan makan sendiri kan lebih banyak, bisa lebih puas kan. Nah, kayak itu. Ketika Kak Robi merasa seperti itu, pada beberapa hari kemudian Kak Robi nggak dikasih uang jajan lagi. Jadi nggak tahu kenapa ya, rencana Tuhan itu selalu ada ya. Jadi kalau kamu nggak mau beri banyak, pasti kamu juga nggak akan dapat banyak ya adik-adik. Jadi jangan pernah takut akan hari esok. Jika adik-adik memberi dengan kerelaan hati pada hari ini, adik-adik percayalah maka hari esok pasti akan jauh lebih banyak lagi yang akan adik-adik dapatkan. Nah, oke adik-adik, di sini kita balik lagi pada bacaan kita hari ini. Di sini Rasul Paulus mau mengajarkan kepada jemaat-jemaat di Korintus bahwa kita kalau memberi harus dengan sukacita. Kita harus membantu saudara-saudara kita yang yang membutuhkan pertolongan ya. Dan Rasul Paulus juga mengajarkan bahwa ketika kita memberi harus dengan kerelaan hati, seperti yang tertulis
yang tercantum dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau kita memberi dengan sukacita, pasti Allah akan mengasihi, dan Allah pasti akan melipat gandakannya. Allah pasti akan menggantinya jauh lebih banyak daripada yang kita beri. Ya adik-adik, jadi adik-adik jangan takut memberi pada orang lain. Ketika adik-adik merasa cukup, ketika adik-adik merasa senang, jika adik-adik memberi, maka kerjakanlah itu, berikanlah itu jika adik-adik sudah merasa berkelebihan dan ada yang membutuhkan pertolongan ya adik-adik. Jadi Kak Robi tekankan sekali lagi, jangan beri untuk dipuji orang, jangan beri dengan terpaksa, jangan beri agar bisa dilihatin orang, agar bisa dibilang baik sama orang ya. Adik-adik harus beri dengan kerelaan hati, dengan tulus, maka Tuhan akan melihat itu dan Tuhan akan melipat gandakan apa yang sudah adik-adik beri, dan Tuhan akan membalasnya dengan cara Tuhan sendiri, dengan cara yang tersembunyi, dan adik-adik tidak akan pernah menyadarinya itu. Ya adik-adik, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kita sanggup melakukan segala sesuatu, dan kita sebagai anaknya kita harus wajib percaya, kita harus wajib untuk tetap teguh, tetap yakin dan setia pada Tuhan. Oke adik-adik, demikian renungan kita minggu hari ini. Semoga firman Tuhan yang sudah kita renungkan di hari ini bisa bermanfaat bagi kita, bisa menjadi kekuatan dalam setiap langkah kehidupan kita. Selamat menempuh minggu yang baru ini. Semoga kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, mari kita mau naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, 1 minggu ini kami jalani dengan penuh sukacita dan Tuhan menyertai kami. Tuhan, terima kasih untuk ibadah IMPA minggu hari ini. Walaupun masih kami laksanakan dalam ibadah online, tapi kami percaya Tuhan melihat dan memberkati ibadah ini, dan Tuhan berkenan atas ibadah kami. Bapa, kami memohon terus akan pertolongan-Mu Tuhan untuk pemulihan kota, bahkan bangsa Indonesia dan dunia ini Tuhan, dari masa pandemi yang belum berakhir. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan agar kiranya memulihkan kami dari pandemi ini, sehingga kami boleh hidup dengan normal dan dapat beraktivitas dengan baik ya Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap orang-orang yang pada saat ini sedang terpapar virus corona, baik yang ada di isolasi di rumah masing-masing maupun yang ada di rumah sakit. Tuhan berkati mereka, jamah Engkau sembuhkan mereka Tuhan, agar mereka bisa sembuh dan pulih kembali. Demikian juga Tuhan untuk jemaat Tuhan di gereja kami GPIB Maranatha Pangkal Pinang yang sedang sakit ataupun dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga yang menjamah dan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang tua kami, papa, mama, opa, oma, semua orang yang kami kasihi. Tuhan, Engkau berkati mereka dengan kesehatan dan kekuatan. Dan kami juga berdoa untuk setiap pelayan Tuhan, baik kakak layan maupun penatua, presbiter, dan juga ibu pendeta, serta semua orang yang melayani Engkau Tuhan dalam ibadah-ibadah. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap pelayanan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa buat pemerintahan kami, baik dari tingkat yang tinggi maupun yang terendah. Tuhan memberkati, terkhusus untuk
Bapak Presiden dan juga para menteri yang terus bekerja keras untuk menanggulangi masalah COVID ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak terima berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, lewat persembahan yang akan kita berikan, yang akan kita kumpulkan pada saat ini. Sambil bernyanyi sama-sama ya. Kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Oke, bersyukur kepada Tuhan. 1, 2, 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke, sekarang kita mau berdoa buat persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di dalam hidup kami. Kami mau bersyukur atas setiap hal yang boleh Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Dan kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Biarlah persembahan ini Tuhan berkati dan Tuhan berkenan, sehingga boleh dipergunakan untuk pelayanan di gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga akan menutup ibadah impa minggu hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kehidupan kami, semua orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami 1 minggu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga memberikan persembahan yang terbaik tentunya. Nah adik-adik, sebelum kita menutup ibadah impa minggu hari ini, kalian mau ingatin selalu untuk menjalankan 3M. Mencuci tangan, memakai masker saat kita berada di rumah, dan juga menjaga jarak. Dan adik-adik, nggak usah kerumunan ya, tidak berkumpul ya, dan juga tidak bepergian kalau memang tidak penting ya. Dan juga apalagi adik-adik yang paling penting, kita selalu berdoa meminta pertolongan Tuhan, semoga kita diberikan imunitas yang kuat agar kita tidak terkena virus-virus ya, tidak terkena penyakit, dan kita semua bisa pulih dari pandemi ini. Oke deh adik-adik, sebelum kita pamit, adik-adik kita punya aktivitas loh ya. Kita mau mengucapkan komitmen kita seperti firman Tuhan tadi. Kita belajar, aku mau berbagi. Seperti apa aktivitasnya? Seperti ini adik-adik ya. Adik-adik buat aktivitas seperti ini ya, di sebuah kertas ya. Oke, nanti
Adik-adik boleh foto dan kirimkan ke grup WA kita. Oke? Oke deh, kalau gitu Kak Dasi dan juga Kak Robi pamit undur diri dulu di hadapan adik-adik semua. Sampai jumpa di ibadah Imam minggu depan. Bye-bye. Tuhan